Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fiana Darmayanti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya revisi dari penampilan saya di kelas pada bulan lalu. Nah, di sini saya merevisi tujuan khusus saya dan upaya pencegahan radikalisme di kalangan generasi muda. Nah, sebelumnya yang saya hormati Ibu Dewi Sri Andika Rusmana SIKOM MFKOM selaku pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi semester 3 yang saya banggakan. Nah, sebelumnya coba bayangkan jika di lingkungan kita ini muncul sekelompokan kecil yang secara perlahan menanamkan rasa kebencian terhadap perbedaan. Awalnya mungkin kita hanya menganggap berupa kayak contohnya komentar di media sosial. Candaan yang merendahkan atau ajakan untuk menjauhi kelompok tertentu. Nah, jika dilihat hal ini terlihat hal sepele. Jika dibiarkan, hal ini bisa berkembang menjadi radikalisme. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul mencegah radikalisme di kalangan generasi muda dengan tujuan khusus mengajak mahasiswa untuk bersikap toleran dan berpikir kritis di dunia digital. Nah, radikalisme saat ini tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan. Banyak di antaranya justru menyebarkannya secara halus, secara perlahan melalui media digital. Nah, kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi punya peran penting dalam menyikapi hal ini karena kita adalah generasi muda yang aktif di media sosial dan berperan dalam membentuk opini publik. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana radikalisme itu bisa menyebar di kalangan generasi muda. Yang kedua, bagaimana sikap toleransi menjadi kunci utama pencegahan. Dan yang ketiga, upaya apa saja yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mencegah radikalisme. Nah, yang pertama ini saya akan membahas bagaimana radikalisme ini menyebar di kalangan generasi muda. Nah, mungkin teman-teman tahu apa itu radikalisme. Nah, radikalisme ini saat ini banyak menyebar melalui media digital. Contohnya seperti konten kebencian, provokasi, dan komunitas tertutup di media sosial yang menjadi sarana penyebarannya. Nah, generasi muda berada pada masa pencarian jati diri mereka. Kondisi ini yang membuat kita lebih mudah terpengaruh oleh ide atau ajakan yang terlihat meyakinkan. Nah, jika sikap intoleransi kecil ini seperti mengejek perbedaan pendapat atau keyakinan dibiarkan begitu saja, maka hal tersebut bisa menjadi awal munculnya radikalisme di kalangan generasi muda. Nah, karena itu penting bagi kita untuk lebih peka terhadap pesan-pesan yang kita konsumsi setiap hari di media sosial. Nah, yang poin kedua, mengapa sikap toleransi itu menjadi kunci utama? Nah, mungkin sikap toleransi ini sikap umum, tapi toleransi ini menjadi kunci utama karena sikap toleransi ini merupakan sikap menerima perbedaan tanpa harus menghilangkan prinsip yang kita miliki. Toleransi membantu kita untuk saling menghargai dan membuka ruang dialog yang sehat. Dalam kehidupan kampus, contohnya, sikap toleransi bisa diterapkan dengan cara kita saling menghormati perbedaan suku, agama, dan pendapat, atau saat berdiskusi
dengan bahasa yang sopan, serta menggunakan media sosial secara bijak. Nah, lingkungan kampus yang inklusif ini akan membuat radikalisme ini sulit berkembang di sela-sela mungkin bisa berkembangnya radikalisme. Nah, disinilah peran penting mahasiswa ilmu komunikasi, karena kita tidak hanya menerima informasi, tapi kita juga bisa menyebarkan dan membentuk cara pandang masyarakat. Nah, poin ketiga, bagaimana upaya pencegahan radikalisme ini dari generasi muda. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Yang pertama, kita bisa menerapkan sikap toleransi. Nah, kita perlu melihat perbedaan sebagai kekuatan untuk menghargai keberagaman dalam pergaulan sehari-hari kita. Dan kita juga harus berani untuk menolak ujaran kebencian, baik itu di kampus maupun di media sosial atau di lingkungan sehari-hari kita. Nah, yang kedua, kita dapat mengembangkan kesadaran kritis digital kita. Nah, sikap ini penting banget karena masih banyak banget orang melakukan hal ini, karena kita perlu belajar untuk tidak langsung percaya pada semua konten yang kita lihat. Kita harus menilai tujuan di balik sebuah unggahan tersebut. Tidak mudah menyebarkan informasi provokatif serta memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Nah, banyak mahasiswa yang hanya menjadi penonton dan konsumsi informasi, bukan menganalisis secara kritis. Padahal radikalisme modern banyak berkembang melalui ruang digital. Yang ketiga, berperan aktif di lingkungan kampus. Mahasiswa bisa membuat contohnya konten digital yang positif, yang mengajak dialog antar kelompok serta melawan disinformasi dengan cara yang santun dan empatik. Nah, dapat disimpulkan dari materi yang sudah saya berikan ini, radikalisme ini tumbuh dari sikap intoleransi dan kurangnya kesadaran kita terhadap kritis digital. Nah, oleh karena itu, toleransi dan kesadaran kritis digital menjadi kunci utama dalam mencegah radikalisme. Kita sebagai generasi muda dan terutama mahasiswa ilmu komunikasi, kita memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kedamaian. Kan kita tidak mungkin ingin memecah belah persatuan. Nah, toleransi menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Nah, langkah kecil itu bisa kita mulai dari sekarang dengan bersikap toleran dan berpikir kritis di dunia digital. Sekian dari saya, mungkin ada beberapa revisian yang mungkin belum saya revisi. Mohon maaf sebelumnya, Ibu Dewi. Mungkin sekian pemaparan materi saya pada hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.